Om Swastiastu, Semeton, selamat datang di Istana Channel. Semeton, perbedaan antara penyebar agama di zaman dahulu dengan saat ini sangatlah jauh berbeda. Di zaman awal Pulau Jawa banyak sekali masyarakat Nusantara yang masih menganut agama Hindu. Kemudian datangnya para penyebar agama Samawi, tentunya mereka menyebarkan agamanya tidak seperti saat ini. Di zaman dahulu banyak para penyebar agama melakukan penyebaran agama dengan sifat yang sangat sopan, tingkah laku yang sangat beretika, dan sangat menghargai serta menghormati. Contohnya yang terjadi di Kudus, teman-teman. Masyarakat Kudus banyak yang tidak mengkonsumsi daging sapi. Seperti kita ketahui, ada banyak pandangan dalam agama Hindu mengapa umat Hindu tidak memakan daging sapi. Tentunya bukan karena sapi diharamkan, karena tentu dalam agama Hindu tidak ada istilah haram, teman-teman. Lebih kepada intinya rasa berterima kasih, karena sapi masuk ke dalam kategori ibu yang harus dihormati. Selain ada ibu pertiwi, kemudian ibu kandung, ibu sambung, sapi dikonsumsi susunya. Jadi sapi termasuk ke dalam salah satu binatang yang sangat dilarang untuk dikonsumsi. Kemudian semeton, pada saat itu sapi juga membantu kegiatan pertanian, membajak sawah, sehingga jasanya begitu besar. Nah semeton, bagaimana cerita kutipan yang ada tentang masyarakat Kudus yang tidak mengkonsumsi sapi? Suatu hari, pria bernama lengkap Sayyid Ja'far Shadiq Asmad Khan mengikat sapi di halaman Masjid Menara. Kemudian saat mengikat itu memancing perhatian umat Hindu di Kudus. Lalu apa yang akan disampaikan Sunan Kudus? Ini sangat perlu diacungi jempol. Sepotong fragmen dikutip dari buku Kudus dan Islam, Nilai-nilai budaya lokal dan industri wisata ziarah, karya Sri Indrahti yang menulis kutipan di atas. Kemudian apa yang terjadi setelah orang-orang Hindu datang ke halaman masjid? Sunan Kudus mengucapkan salam bahagia dan selamat datang, lalu kemudian berceramah, berdakwah dan saling berdialog. Tulis Sri dalam bukunya yang didapat dari laman undip.ac.id. Saat itu Sunan Kudus mengumumkan kepada seluruh warga Kudus untuk tidak menyembelih dan memakan daging sapi. Tujuannya menurut Sri adalah untuk menghormati para pemeluk agama Hindu. Dengan metode seperti itu, akhirnya sebagian besar pemeluk agama Hindu menjadi simpati kepada Sunan Kudus dan bersedia masuk Islam. Inilah salah satu trik cerdas kemudian membuat Islam sukses besar di daerah Kudus. Pelarangnya adalah simbol penghormatan bagi pemeluk agama Hindu yang ada pada saat itu, di mana saat itu umat Hindu masih mayoritas, padahal sapi tidak diharamkan bagi pemeluk agama Islam. Namun, nyatanya sampai sekarang masyarakat Kudus masih memegang teguh tradisi tidak menyembelih sapi, termasuk pada raya kurban. Sebagai gantian, masyarakat Kudus lebih memilih untuk menyembelih kerbau atau kambing, sambung Sri. Kemudian ada cerita lagi, pada saat Sunan Kudus pernah merasakan sangat kehausan, seorang pendeta Hindu memberikannya susu sapi. Sebagai ungkapan terima kasih dari Sunan Kudus, maka masyarakat Kudus dilarang menyembelih sapi, mengikuti apa yang diajarkan oleh pendeta Hindu, teman-teman. Sementara hingga kini anjuran Kanjeng Sunan itu masih menjejak di kota Kretek. Salah satu semangat yang diserap dari ajaran itu adalah sikap saling menghormati antar sesama penganut agama. Teman-teman, Kudus pasti kita sudah tahu
ada daerah di sana yang memiliki bangunan bersejarah, yaitu Menara Kudus. Dahulu, Kudus ini dikenal sebagai Ayodhya Semeton dalam catatan sejarah Hindu Jawa. Yang berubah dari Hindu menjadi Islam adalah salah satu peristiwa penting dalam sejarah Indonesia. Kudus merupakan sebuah kota di Jawa Tengah Indonesia yang memiliki peran krusial dalam perjalanan sejarah agama di wilayah tersebut. Sejarah Kudus berhubungan dengan keberadaan agama Hindu dan Islam di wilayah Nusantara. Pada awalnya, wilayah itu merupakan bagian dari kerajaan-kerajaan Hindu Jawa kuno, seperti kerajaan Mataram kuno yang mencapai puncak kejayaannya pada abad ke-8 hingga ke-10 Masehi. Namun abad ke-14, Islam mulai menyebar di wilayah Nusantara termasuk di Kudus. Penyebaran agama Islam ini terjadi melalui jalur perdagangan dan interaksi dengan pedagang Muslim yang datang dari berbagai wilayah di Asia Tenggara. Sebagai salah satu pusat perdagangan, Kudus menjadi tempat bertemunya berbagai budaya dan agama. Pengaruh agama Islam semakin kuat seiring waktu dan pemeluknya pun bertambah banyak. Kudus juga terkenal karena memiliki berbagai peninggalan sejarah yang berkaitan dengan Islam. Seperti Masjid Menara Kudus yang merupakan salah satu masjid tertua di Indonesia dan dibangun pada tahun 1549 Masehi. Perubahan agama di Kudus dari Hindu menjadi Islam terjadi secara bertahap dan kompleks. Proses ini dapat dikaitkan dengan proses akulturasi atau percampuran unsur-unsur budaya Jawa, Hindu dengan Islam. Misalnya banyak bangunan Hindu yang diubah menjadi tempat ibadah Islam, seperti masjid yang dibangun di atas bekas candi atau kuil Hindu. Peristiwa perubahan agama ini menjadi salah satu contoh penting dari keragaman agama di Indonesia dan sejarah toleransi antar agama di wilayah tersebut. Hingga saat ini Kudus tetap menjadi salah satu kota penting bagi Islam di Indonesia dengan sejarahnya yang beragam dan perpaduan antara budaya Hindu Jawa dan Islam yang masih terlihat dalam kehidupan sehari-hari. Masjid yang dibangun di atas candi Hindu Kudus disebut Masjid Menara Kudus atau juga dikenal sebagai Masjid Agung Kudus. Masjid ini merupakan salah satu masjid tertua di Indonesia dan memiliki sejarah yang kaya dalam perpaduan antara budaya Hindu, Jawa, dan Islam. Masjid Menara Kudus terletak di Kudus, Jawa Tengah, Indonesia. Bangunan masjid ini awalnya adalah candi Hindu yang didirikan pada abad ke-9 oleh dinasti Sanjaya, sebelum kemudian diubah menjadi masjid oleh Wali Songo, yaitu Sunan Kudus pada tahun 1549 Masehi. Perpaduan antara unsur-unsur arsitektur Hindu dan Islam dapat dilihat dalam struktur Masjid Menara Kudus. Salah satu contohnya adalah adanya batu-batu candi dan arca yang terdapat dalam masjid, yang menjadi bukti bahwa tempat tersebut sebelumnya merupakan situs keagamaan Hindu. Struktur masjid ini memiliki arsitektur unik yang menggabungkan ciri-ciri Hindu, Jawa, dan gaya arsitektur Islam. Masjid Menara Kudus menjadi simbol penting dari toleransi agama di Indonesia karena menunjukkan kemampuan masyarakat di masa lalu untuk menghargai dan memelihara keberagaman budaya dan agama. Sebagian penulis menuliskan seperti itu Semeton. Atau bagaimana dengan pendapat Anda? Apa Masjid Menara Kudus ini merupakan simbol cantik di mana kemampuan para Wali Songo dalam menyebarkan agama dengan halus, lembut, dan dengan santun serta menghormati umat Hindu yang ada, dari mulai tidak mengkonsumsi daging sapi sebagai bentuk penghormatan agar tidak ada konflik, kemudian membuat orang-orang masyarakat Hindu jatuh hati dan mengikuti ajaran Sunan tersebut. Salah satu peninggalan yang dibangun oleh dinasti Sanjaya ini Semeton buktinya dalam penggunaannya dahulu sebagai tempat agama Hindu bisa berubah fungsi dan menjadi masjid. Ini adalah salah satu proses yang sangat cantik yang dilakukan oleh para Wali Songo, bahkan mampu mengalihfungsikan bangunan Hindu menjadi masjid. Dan mereka menyebutnya ini adalah toleransi yang sangat indah. Bagaimana pendapat Semeton? Silakan tuliskan pendapat Anda di kolom komentar.
Dan bagaimana pendapat Anda semeton dengan banyaknya sekarang bangunan-bangunan besar yang ada di Bali yang tentunya bukan 1000 pura lagi, tetapi 1000 masjid.